Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Mengawal jalan keadilan restoratif. Lembaga penegak hukum mulai menerapkan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan kasus. Keadilan restoratif bertujuan mengembalikan kondisi di masyarakat seperti semula. Selain itu, dapat menjadi suatu alternatif dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Artinya, penyelesaian tindak pidana tidak perlu bersifat retributif atau pembalasan. Keadilan restoratif ditempuh dengan menyelesaikan sejumlah kasus tindak pidana ringan atau tipiring dan kasus yang mencederai rasa keadilan di masyarakat. Keadilan restoratif yang menitik beratkan pada humanisme menjadi alternatif penegakan hukum yang lebih membumi. Perkara kecil misalnya mencuri mangga tetangga tidak harus masuk ruang-ruang pengadilan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi payung dalam pelaksanaan di lapangan. Juga Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01-EJP-02-2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Di Lampung, sudah ada beberapa kasus yang penyelesaiannya ditempuh dengan model peradilan restoratif di luar persidangan. Terbaru, 3 perkara yang ada dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejari di Lampung kembali mengedepankan upaya penyelesaian kasus tanpa persidangan. Ketiga perkara tersebut yakni atas tersangka Dandi Maulana dari Kejari Lambar dengan sangkaan melanggar pasal 372 Jo, pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Kemudian, Abdul Somad dari Kejari Lambar yang disangkakan melanggar pasal 480 ke 1 KUHP tentang tindak pidana penadahan. Terakhir, tersangka Lucky Chandra dari Kejari Metro yang disangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Penyelesaian kasus di luar persidangan atau Agdoning Buiten Proses ditempuh atas dasar ketiga tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, belum pernah dihukum, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Kemudian ada proses perdamaian dan permintaan maaf antara tersangka dan korban secara sukarela lewat musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Terakhir, tersangka dan korban setuju tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Rumah Restoratif Justice yang diluncurkan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 16 Maret 2022 menjadi sarana pendukung penerapan keadilan restoratif. Kejati Lampung pun merespons cepat dengan membangun sejumlah rumah atau kampung restoratif justice seperti di Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, dan Metro. Penerapan keadilan restoratif bisa turut mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang kini banyak over kapasitas tahanan. Berdasar data sistem database pemasyarakatan Kementerian Umum dan Hak Asasi Manusia Kemkumham 13 September 2021, jumlah tahanan ke-16 lapas dan rutan di Lampung mencapai 8.935 orang. Padahal kapasitasnya hanya 5.348 orang atau terjadi kelebihan tahanan hingga 67%. Harus kita akui, keadilan restoratif menjadi perkembangan positif dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk di Lampung. Jangan hanya gara-gara kasus ringan, penyelesaian harus selalu berakhir di pengadilan.
Kendati demikian, pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus benar-benar selektif dan menggunakan hati nurani dengan memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Jangan sampai ada penekanan, paksaan, dan intimidasi. Pengawasannya pun harus ketat untuk menghindari hal-hal yang justru bisa dimanfaatkan segelintir oknum memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Cukup kasus-kasus besar saja yang dilimpahkan ke pengadilan. Kasus tipiring cukup diselesaikan di meja musyawarah. Jadikan hukum sebagai payung yang bisa memberikan rasa keadilan dan tidak mencederai keadilan itu sendiri. Hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum mesti benar-benar dirasakan adil untuk semua. Halo Mas Wid, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah pagi ini sehat-sehat semua. Sehat. Tentunya kita sudah melakukan vaksinasi dan juga kita dalam keadaan yang sehat dan kita sudah diperbolehkan untuk melepas masker tentunya. Nah, kali ini tentunya kita dalam bedah tajuk Lampung Pos. Apa yang menjadi sorotan dalam tajuk kali ini, Mas Wid? Mengawal jalan keadilan restoratif. Wah, ini tentunya menjadi awal mula yang perlu untuk sama-sama kita kawal, kita jalani dengan penuh harapan yang baik dan tentunya juga banyak alasan kenapa akhirnya sifat yang seperti ini untuk keadilan restorasi ini akhirnya dibuat tentunya. Nah, kalau dari Mas Wid sendiri melihat apakah memang ini menjadi jalan terbaik untuk kita menegakkan hukum di Indonesia, Mas? Ya, tidak semua kasus juga kan harus selesai di persidangannya, masuk ruang sidang. Ada kasus-kasus tertentu yang bisa diselesaikan di luar persidangan, misalnya terutama kasus-kasus tindak pidana ringan ya. Karena masih banyak kasus berat yang harus disidangkan, yang harus diperiksa oleh majelis hakim, misalnya kasus korupsi. Kasus korupsi ini kan kejahatan luar biasa ya, kasus korupsi, kasus narkotika, kasus terorisme dan lain-lain. Jadi lebih baik diprioritaskan untuk penyelesaian kasus-kasus itu dibanding kasus-kasus tidak pidana ringan atau tipiring. Misalnya seperti mencuri mangga tetangga itu kan ada juga yang dilaporkan ke polisi, kemudian diproses lewat setelah polisi ke kejaksaan, ke persidangan, itu makan waktu berhari-hari, tidak hanya waktu, juga tenaga dan biaya. Wah, tentunya ada beberapa faktor mengapa akhirnya keadilan restorasi ini diambil. Tentunya salah satunya untuk mengutamakan dahulu untuk keadilan dari sifat kasus yang lebih berat begitu ya Mas Wid ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.